Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya yang saya hormati, yang saya muliakan, yang kita semua muliakan, guru kita, ustaz kita, pembina kita, Ustaz Mas Rizal. Kita doakan dari hati kita yang paling dalam, yang ikhlas, semoga beliau istiqomah dalam ketaatan, dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir nanti. Dan semoga kader-kader pejuang-pejuang Allah juga dilahirkan oleh Allah di dalam majelis taklim atas cabang Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga keluarga besarnya, anak keturunannya juga menjadi hamba-hamba Allah yang sukses kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ila nabiyil ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, atau wahai orang-orang yang memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang tidak ada penyakit, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuan hidup pembimbing kalian, yakni Allah Rabbul Izzah. Radiyatan mardiyah. Allah redha, kita redha. Tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Tidak ketemu dia kalau bertepuk sebelah tangan. Jadi kita redha, Allah juga harus redha. Padhuli bi ibadi, untuk bisa kembali kepada Allah itu, jadilah dulu hamba. Kalau belum menjadi hamba, tidak bisa kembali. Kalau sudah menjadi hamba, baru diperintahkan oleh Allah, padhuli jannati, maka masuklah ke dalam surga. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentunya tidak bosan-bosannya kita untuk saling mengingatkan, saling mengajak. Mari berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih itu usahakan betul dari hati kita, dari hati yang merasakan, dari hati yang merasakan setiap detik Allah hadir, menyayangi kita, mengasihi kita, memenuhi segala kebutuhan kita, mengabulkan segala hajat-hajat yang sangat penting, yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin hajat keinginan kita mungkin banyak yang tidak dikabul oleh Allah, tapi hajat-hajat yang harus ada untuk modal kita menjalani kehidupan ini, setiap detik Allah hadirkan. Okay.
Kebutuhan kita tidur, Allah kasih kita tidur. Harus itu. Kalau Allah tidak kasih, repot kita. Kebutuhan kita ingin buang air kencing, Allah kasih rasa. Di saraf kencing kita, pengen kencing, maka kencinglah kita. Itu Allah semua itu. Kita butuh mengeluarkan kotoran dari perut kita karena kita makan terus. Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan terus makan. Kalau Nabi kan makannya sedikit. Kalau kita kadang-kadang sedikit makan, sedikit makan, makan lagi. Ini lah tersedia pula nih. Pinang. Tadi lah ngomong aku dengan Pak Muslim, jangan kenyang-kenyang makan di rumah. Sebab sudah ada informasi dari lorong Palapa, kita akan makan daging kurban. Dan saya datang ke sini juga karena tidak dapat kiriman, jadi saya harus datang supaya merasakan daging pun. Alhamdulillah. Nah, hadirin sidang majelis atas yang dimuliakan Allah. Sepanjang kita belum dapat merasakan bahwa kita ada, kita berjalan, kita bergerak, kita makan, kita tidur, kita melihat, kita mendengar. Sepanjang kita belum dapat merasakan bahwa itu adalah hadirnya Allah memenuhi hajat yang harus ada dalam kehidupan kita itu, pasti terima kasihnya belum ikhlas. Ya lumayan lah pacak ngucap alhamdulillah, tapi tidak cukup. Ucapan alhamdulillah itu tidak nyampai ke alam gaib, tidak menggetarkan kerajaan langit. Tapi ucapan alhamdulillah yang datang dari rasa, yang setiap dapat saat merasakan itu, baru dapat memviralkan kita di kerajaan langit, di kerajaan alam kubur. Sehingga kalau mati nanti enak, kita langsung disambut oleh yang enak-enak. Maka usahakan ya. Semakin lama ngaji, harus semakin bermakom rasa itu. Semakin lama ngaji, semakin nampak bahwa kita yang butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Gitu. Makanya kan sederhana bertauhid itu kan, secara pelaksanaannya sebenarnya sangat sederhana sekali. Guru kita mengajarkan, kalau nak pergi ngomong dulu ke Allah. Itu tidak diajarkan harus berdoa pakai bahasa Arab, tidak kan? Cuma diajarkan, ya Allah, izinkan aku pergi ke kantor, kutitipkan anak istriku, kutitipkan jiwa raga itu kepadamu ya Allah, kutitipkan rumah beserta isinya, semua milikmu ya Allah. Lindungi kami berangkat. Sederhana kan? Tapi itu sangat dahsyat sekali dampaknya ke dalam kehidupan yang kita jalani. Tidak akan kita pecah kepala di tumpur puso yang setiap hari masuk WA. Tidak itu. Kenapa ada anak orang palanya pecah di tumpur puso? Karena orang tuanya pergi-pergi bayar anaknya. Nah kita diajarin itu, pegang dulu kepala anak, kepala adik, kepala ponakan. Bismillah. Setelah diajar tahan napas, serahkan kepada Allah. Aman. Sekalipun dia terpelanting tumburan sama puso, kayak lecet lagi dah, dijamin. Kalau sudah diserahkan kepada Allah. Cuma kita ini agak kurang percaya. Padahal kalau wiridnya lah tidak salah-salah kan. Berdekat. Sholat sunatnya lah tidak salah-salah. Sholat nurul, sholat hajat, sholat muhajat, sholat tidak keluar lagi judulnya. Kalau orang yang tidak ngaji ngelihat kita sholat bingung, ini sholat apa ini? Sholat tak kata di dalam buku kan? Sholat nurul mafirat, sholat nurul karomah, sholat sepuluh itu macam-macam. Ngapain sholat? Kalau jiwanya tidak, jiwa raganya betul-betul, hasil dari sholat itu adalah membuat kita betul-betul bertuhankan kepada Allah.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Terus balik ke ayat tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dari Adam sampai sekarang itu cuman 7.000 orang kelas VIP yang bisa kembali kepada Allah. Cuman kalau ditegaskan agak keras kan susah gitu nih. Tapi sini kan lah ngaji kalau kan tidak perlu terlalu tabu. 7.000 Bapak Ibu. Dari berapa uang 7.000 itu? Triliunan manusia yang sudah hidup di muka bumi ini. 7.000. Berarti tidak katik sampai 0,000%-nya tidak sampai. Jangankan sampai 1%. Nah pelajarannya kalau mendengar ini balik ke diri kita kan. Apa iya saya bisa kembali kepada Allah? Ya rasa didengar. Ilmu boleh bertambah. Teman kata Nabi, walam yazdadu ilman, walam man yazdadu ilman, walam yazdadu hudan ba'idun minallah. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah dekatnya dengan Allah, neraka dulu. Ustaz ini siapa? Nggak hafal kitab Imam Mazhab 400-an itu, nggak hafal Quran 10 kali, 1000 juz. Berapa juz Quran? 30. Hah? 30. Oh 30. Kukira 1000 juz. Entah kalau 1000 hafal kalau di kami. Tidak ada tidurnya. Oke? Itu ilmu, Jadi ilmu itu harus dicari terus menerus. Betul berilmu minal bakti ilallah. Kalau berilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, wajib untuk ilmu. Tapi setelah dapat ilmu, kelanjutannya harus digawi, harus dilaksanakan. Tanpa dilaksanakan, justru ilmu itu menjadi puntung bara api yang membakar kita sendiri. Ya Allah. Oke? Yang dipanggil oleh Allah adalah jiwa yang sehat, hati yang tidak menyakitkan. Itulah yang menjadi penyebab kenapa cuma 7.000 orang dari Adam sampai sekarang itu. Karena tidak banyak orang yang mau memenuhi pekerjaan-pekerjaan yang kerjaannya cuma membersihkan hati. Kan ayat ini jelas ya. Tidak baca lah, tidak dilemak-lemak, tidak baca. Jadi kalau sama Ustaz umum kan dilemak-lemak. Barang siapa puasa Arafah, maka dia sama dengan puasa 1 tahun ke depan. Barang siapa puasa Arafah, maka diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang depan. Kurang ajar, itu ilmu yang sangat menyesatkan. Tapi ada yang protes kakek kan, hadisnya ada, soheh lagi hadisnya. Tapi bagi kita yang sudah belajar ilmu hakikat, mestinya tidak begitu. Tidak kesibukannya, gitu kan? Jadi intinya kembali ke hati tadi. Apakah puasa yang kita lakukan mampu membuat hati kita menjadi bersih? Kalau mampu, jangankan setahun yang lalu, setahun yang akan datang, 10 tahun lagi kita hidup sudah diampuni oleh Allah. Jangankan tak 2 tahun depan dan belakang. Jadi hakikat-hakikat yang diberikan kepada kita harus dipahami betul, supaya beribadah kita itu, penghambaan diri kita kepada Allah itu maju ke depan, tidak mundur. Tidak stagnan, tidak jalan di jalan itu. Hadirin sedang idul kurban, apa lah, idul kurban. Sudah alhamdulillah majelis talim ini saya sangat ikut berbangga dan bersyukur. Hampir semua terlibat ikut kurban. Tapi ikut kurban itu jangan merasa ikut berkorban kalau baru duitnya banyak.
yang dicairkan untuk beli sapi. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ratusan ekor kalian beli sapi kalau tidak tahu makna hakiki daripada berkorban itu, nol hasilnya. Dan enak kan dengan dan enak sebab kita ini berharap kapan sudah korban sapi masuk surga. Surga mana? Surga nenek moyang kami bisa. Laginya akalnya kok picik banget sih. Kapan berkorban nanti ada kendaraan di surga. Itu menghina Allah itu. Sangat menghina Allah. Masa Allah akan memberikan kita tunggangan sapi di surga? Lama lagi dunia dong, pakai Avanza, pakai Pajero, pakai Xenia tinggal nginjak gas besar. Ini di surga naik sapi. Aduh. Ya. Nah, ini saya agak keras sedikit suara supaya ya. Supaya tahu ngerti. Jangan Oke, idil kurban. Idil kurban itu kan artinya kembali menjadi kurban. Apa kurban? Kurbaya kurubu kurbanan. Apa kurbanan? Dekat dengan Allah. Artinya di 10 Zulhijjah itu, di hari raya itu, kita kembali idil kurban, kembali dekat kepada Allah. Bagaimana supaya bisa dekat dengan Allah? Contoh Nabi Ibrahim. Ini kembali ini ceritanya kan ke Nabi Ibrahim, ke keluarga Nabi Ibrahim. Apa yang harus dicontoh supaya orang bisa kurban, supaya orang bisa dekat dengan Allah? Lepaskan semua makhluk di hatimu kecuali Allah semua. Sepanjang di hati kita masih ada makhluk lain, maka Allah tidak terima itu. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Coba yang telah oleh kita. Lah 80 tahun tidak punya anak. Istri laku, dia laku. Singkat cerita, dikasih istri Hajar, bini kedua. Singkat cerita lahirlah Ismail. Baru lahir diperintahkan taruh anakmu beserta istrimu di padang pasir situ. Dak kate hidup air dak kate, pohon dak kate, burung lagi males lewat. Saking panasnya daerah itu di Bukit Sopa dan di Bukit Marwah yang sekarang jadi Masjidil Haram ya. Bayang dak oleh gitu. Lalamu nunggu anak, dikasih anak, disuruh buang, bahasa gitunya. Coba, kita kan anak demam dikit baiklah ulung ngaji kan. Nak kembali kepada Allah seperti Ibrahim. Kata longkar. Dan ini saya bicara ayat ini, bukan saya menjadi panitia surga, bukan. Ayat mengatakan begitu, kata longkarnya. Nanti, woi, Pak Rizal jadi panitia surga, misalnya ini ajaran. Ya kan? Bayangkan Nabi Ibrahim. Jadi kalau hari raya Idul Kurban itu bayang tuh Nabi Ibrahim. Oke, singkat cerita, ini panjang ceritanya, tidak usah kita bahas yang cerita panjang. Pokoknya sejalan dengan berjalannya waktu, Ismail menjadi remaja, temui kata Allah anakmu Ismail. Diperintah ke sembelih, bayilah dibuang, baru ketemulah nak disembelih. Nah ini untuk mengetes Nabi Ibrahim, adakah di hatinya itu ada makhluk selain Allah? Gak ngerti. Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada mencintai anaknya sendiri. Nah gitu tiru itu, bukan ngangguk angguk. Gitu tiru. Nah itu satu pelajaran yang harus kita ambil supaya kita bisa menjadi hamba Allah. Terus yang kedua, karena di hati tidak ada makhluk, cuman ada Allah, maka seorang hamba Allah itu super ikhlas melepas semua apa yang dia cintai, seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam.
Nah itulah yang kita lakukan sebagai syariat. Ketika hari raya Idul Adha kita motong kambing, motong sapi. Hasilnya adalah untuk kebersamaan umat manusia. Sehingga kalau tetangga Kristen juga lebih wajib tinju daripada saya yang dipanggil Ustadz tapi di Polygon. Jangan cuma mau Islam aja. Karena itu adalah simbol kebersamaan umat manusia. Keikhlasan dan kerelaan kita sebagai hamba Allah berbagi untuk apa dan siapa. Nah kita mengeluarkan duit itu, beli kambing, beli segala macam itu, berarti kita mampu melepaskan harta yang kita cintai di jalan Allah. Di jalan Allah, bukan mencari pahala, bukan. Sebagai lambang bahwa hati kita memang cinta kepada. Jadi alhamdulillah, makanya oleh baginda Rasul, siapa meninggal di hari Idul Adha, siapa meninggal di hari 1 Syawal, maka mati syahid, dijamin masuk surga. Kalau yang seperti kita jelaskan tadi. Kalau tidak maju ya tidaklah. Nah karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di atas kir, perhatikan itu, pahami. Tidak banyak-banyak yang diajarkan itu. Cuma siko kan, bersihkan hati. Dinjuk zikir ini, dinjuk sholat ini, dinjuk doa ini. Bukan nak cari pahala, nak bersihkan hati kita. Karena yang dipanggil oleh Allah tadi adalah ya ayat wahai nafsul mutmainnah. Dan kata Allah dalam ayat lain, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Tidak dinamakan orang yang beriman kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah. Ayat itu, bukan kata saya. Dan sungguh tidak beriman kata Allah kalau hatinya tidak berzikir kepada Allah. Maka itu kita diajarkan zikir, memanggil nama Allah Asmaul Husna, namanya. Di dalam Al-Quran memang sudah diperintahkan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah dia dengan nama-nama itu. Guru kita menekankan apa lupa istighfar. Kenapa istighfar? Berarti berdosa dong kalau tidak. Kalau tidak berdosa, tidak perlu nak istighfar nih kan? Jadi disuruh istighfar itu karena hati kita yang tidak memanggil nama Allah itu perbuatan dosa. Gitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Nah mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan para hamba yang Dia terima untuk bisa kembali kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.